Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. NIM saya adalah 25141200066. Saya dari kelas 1C, saya semester 1 dan prodi saya adalah Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu tokoh ajaran Islam, yaitu tentang Al-Mawardi. Langsung saja untuk mempersingkatkan waktu. Nah, nama lengkap beliau ini adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri. Beliau ini lahir di Basrah pada tahun 364 Hijriah atau 975 Masehi, dan beliau wafat di Baghdad pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Nah, beliau juga dikenal sebagai ulama besar mazhab Syafi'i, pakar politik Islam, ahli bahasa, mufassir, dan qadhi al-Qudhat atau hakim agung. Nah, beliau pernah belajar di Basrah dan Baghdad kepada banyak ulama besar. Di antaranya itu seperti Abu Al-Qasim Abdul Wahid Al-Saimuri sebagai fikih Syafi'i. Yang kedua ada Abu Hamid Al-Isfaraini sebagai fikih keberanian dan penetapan hukum. Terus ada yang ketiga adalah Al-Bafi Al-Khawarizmi sebagai bahasa dan sastra. Terus yang keempat adalah Al-Jabali sebagai hadis, dan banyak muridnya kemudian menjadi ulama besar seperti Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, karir dan peran politik itu Al-Mawardi hidup di masa gelojak politik Abbasiyah yang dipengaruhi dinasti Buwayyah. Yang Syiah, ia menjadi diplomat mediator antara Abbasiyah dan Buwayyah, qadhi di berbagai wilayah. Terus juga qadhi al-Qudhat atau hakim agung. Lalu juga ada penasehat politik Khalifah Al-Qadir dan Al-Qaim. Karya-karya Al-Mawardi yaitu yang pertama di bidang politik dan pemerintah, yaitu Al-Ahkam Al-Sultaniyah atau paling monumental teori negara dan pemerintah Islam. Terus ada Qawanin Al-Wizarah, terus ada Tashil Al-Nazar wa Tazil Al-Zafar. Terus yang kedua adalah pendidikan dan akhlak, yaitu Adab al-Dunya wa al-Din, yaitu etika, pendidikan karakter, moral guru dan murid. Terus ada tafsir dan Al-Quran, yaitu Al-Nukat wa Al-Yun. Terus ada Amsal Al-Quran. Terus yang keempat itu adalah fikih mazhab Syafi'i, yaitu Al-Hawi Al-Iqna. Lalu pendidikan ini adalah untuk mengembangkan akal dan akhlak. Nah, akal ini adalah pusat keutamaan manusia. Pendidikan berfungsi mengarahkan kepada kebaikan, sedangkan kalau akhlak ini adalah output tertinggi pendidikan. Yang kedua adalah jenjang dan pola pendidikan. Pendidikan ini dimulai sejak kecil oleh orang tua. Prosesnya ini bertahap seperti membangun fondasi sebelum bangunan. Lalu belajar berlaku seumur hidup. Lebih baik mati berilmu daripada hidup dalam kebodohan. Yang ketiga adalah etika peserta didik. Nah, harus cerdas, berakhlak, punya motivasi, waktu, biaya kesehatan, dan guru yang tepat. Nah, hambatan belajar itu adalah salah satunya niat yang salah, terus ingin terkenal, malas, tidak terhadap, mengakui hawa nafsu. Lalu yang keempat adalah etika pendidikan. Etika pendidikan ini guru harus tawadhu, tidak sombong, hanya mengejar yang ia kuasai, mengamalkan ilmunya, tidak menjadikan mengajar ini sebagai ladang mencari dunia. Habis itu tidak keras, memahami muridnya, dan menjaga akhlak.
Lalu di bidang pemikiran politik Islam yaitu konsep negara. Negara adalah sarana menjaga kemaslahatan rakyat. Negara wajib ada karena untuk menegakkan syariat, lalu menggabungkan pragmatisme politik dengan nilai-nilai Islam. Lalu juga ada yang namanya hubungan agama dan negara, terus juga ada yang namanya sistem pemerintah, lalu ada juga teori kontrak sosial, lalu ada yang kelima adalah pemecatan pemimpin. Nah, terus contoh kontribusi dalam Al-Mawardi di zaman sekarang ini, yang pertama itu ada landasan etika politik. Nah, negara Islam ini modern, bisa belajar dari keseimbangan antara syariat dan realitas politik. Lalu yang kedua adalah inspirasi konsep konstitusi. Lalu ada pendidikan karakter, yaitu pemikiran tentang akhlak murid dan guru sangat relevan dengan pendidikan akhlak di sekolah masa kini. Lalu yang keempat adalah moderasi dan diplomasi. Cara beliau ini mendamaikan Abbasiyah dengan buaya ini sangat relevan untuk dunia Islam yang sering terpecah. Lalu menurut saya tentang pemikiran Al-Mawardi ini dipengaruhi oleh, yaitu yang pertama adalah gejolak politik Abbasiyah, lalu juga ada dominasi mazhab Syafi'i, terus juga dipengaruh, dan yang ketiga adalah pengaruh Mu'tazilah. Dan bagaimana seharusnya yang menjadi menurut ajaran Islam itu, menurut saya yang pertama, Islam itu menekankan tujuan bukan struktur. Yang wajib itu nilai-nilainya seperti keadilan, anti zalim, maslahat rakyat, dan syura. Terus yang kedua yaitu tentang pemimpinan, tidak harus seorang mujtahid tapi harus adil, amanah, mendengarkan ulama, dan tidak menindas rakyat. Terus yang ketiga itu adalah negara tidak harus berlabel Islam tetapi wajib menjalankan nilai Islam seperti adil tapi tidak berlabel Islam, daripada negara yang zalim tapi berlabel Islam. Nah, yang keempat adalah rakyat berhak mengganti pemimpin yang zalim. Ini sejalan dengan Al-Mawardi tetapi juga merupakan prinsip Al-Quran. Jadi kesimpulan saya tentang beliau ini adalah Al-Mawardi ini adalah ulama besar yang menguasai banyak bidang. Ia berjasa besar dalam menyusun teori politik Islam dan pendidikan akhlak. Nah, pemikirannya masih relevan terutama dalam etika kepemimpinan dan pendidikan karakter. Namun, beberapa gagasan perlu dikontekstualisasikan sesuai keadaan zaman sekarang yang lebih kompleks. Saran saya, dunia Islam ini hendaknya mengambil nilai-nilai universal dari pemikiran Al-Mawardi, yaitu keadilan, amanah, dan syura. Nah, bukan berpegangan kaku pada struktur khalifah. Nah, pendidikan karakter dan moral Al-Mawardi ini perlu ditetapkan kembali dalam pendidikan modern. Sekian presentasi dari saya tentang Al-Mawardi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Siti Aisyah izin pamit mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.